wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Sofiansa. Saya Nur Hidayat. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengolahan sampah organik di sekolah menjadi pupuk. Yang pertama pasti ada alat. Dan di sini alatnya itu ada wadah atau ember atau tong dan penutupnya. Dan yang kedua ada sarung tangan. Kemudian ada bahan. Udah pasti bahannya yaitu ada sampah organik yaitu dedaunan kering dan rumput. Terus juga ada tanah, ada air, ada anak sekam, ada kabut tanaman, ada cairan dan ada cairan N4. Dan Untuk langkah-langkah membuat pupuk kompos, yang pertama sediakan dedaunan dan rumput yang tadi. Lalu pisahkan sampah organik dan plastik. Yang ketiga siapkan wadah besar dengan penutupnya. Dan yang keempat masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang berisi sampah organik atau dedaunan. Yang kelima, siram permukaan tanah dengan menggunakan air secukupnya. Masukkan sampah organik yang telah dicampur garam, sekam, dan kapur organik. Dan yang selanjutnya yang ketujuh, pastikan sampah disimpan merata sebisa mungkin. Ketebalannya harus setara dengan ketebalan tanah. Yang selanjutnya siram dengan air yang bercampur cairan E4 dan cara menetapkan cairan E4 itu kalau kita menggunakan air 1,5 liter, kita itu harus menggunakan cairan E4 itu 1-2 cc. Dan langkah selanjutnya masukkan lagi tanah ke dalam wadah dan tanah sekarang berperan sebagai penutup sampah. Dan yang terakhir itu tutup wadah dengan rapat, biarkan sekitar 3 minggu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pupuk kompos itu sendiri, yaitu wadah yang digunakan harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh air hujan. Dalam pembuatan pupuk tersebut kita harus menggunakan EM4. Apakah EM4 mengandung zat atau zat yang berguna bagi tumbuhan atau apa? Oke, izin menjawab. Menurut saya, kenapa kita harus menggunakan cairan E4? Karena cairan E4 ini mempermudah untuk supaya si pupuknya ini supaya si pupuknya ini lebih mudah terurai. Kalau tidak menggunakan cairan E4 mungkin bisa diperkirakan 1-3 bulan. Tetapi kalau memakai cairan E4 bisa diperkirakan kalau yang singkatnya itu 1-2 minggu, tetapi kalau yang lamanya itu 3-4 minggu. Kan tadi pertanyaannya, apakah EM4 mengandung zat yang berguna bagi tumbuhan? Mengandung. Apa ya? Vitamin A, arang. Kelat mau kajian jalan kelat. Boleh yang lain bantu searching ya. Kasihan Caca. Jadi apakah EM4 mengandung suatu zat yang berguna bagi tumbuhan? Jika memang ada, apa zat tersebut itu apa? Ya, EM4 itu kan mengandung zat, pasti mengandung zat. Nah, zat tersebut itu apa? Jauh Zat karbohidrat. Cat ijat. Glukosa. Kata jangan glukosa. Arti glukosa apa? Gula.
Dosa itu gula, terus apa lagi? Jadi kesimpulannya, kalau kita mau membuat pupuk kompos, hal yang pertama itu harus ada wadah dan langsung menutupnya supaya tidak terkontaminasi air hujan dan hewan. Dan dari bahan-bahannya juga kita itu harus ada tanah, harus ada air, dan pastinya harus ada daun yang kering karena itu termasuk ke sampah organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat. Saya Laura Fanka, saya Risma Yanti. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan laporan kegiatan pembuatan pupuk kompos. Tujuan dari pembelajaran ini tujuannya untuk mempelajari cara pengelolaan sampah organik. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada gunting, karung, ember, sarung tangan, dan semprotan. Bahan yang digunakan yaitu ada daun kering dan rumput liar, gula, cairan M4, dan air. Kedua adalah kegiatannya yaitu mencari daun kering dan rumput liar, kemudian dikumpulkan dan digunting tipis-tipis. Setelah itu dicampurkan dengan air yang sudah dicampurkan dengan air dan gula. Yang ketiga, langkah selanjutnya masukkan ke dalam ember yang besar, kemudian tutup dengan rapat dan diikuti daun kering. Kesimpulan dari pembuatan pupuk, ketika kita akan mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos, kita harus menyiapkan alat dan bahan, terutama daun kering dan rumput liar. Kita juga harus mempelajari dan memahami dahulu setiap langkah yang harus dilakukan untuk mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Cara menerapkan gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Pengertian gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan. Gaya hidup berkelanjutan berusaha memenuhi kebutuhan tanpa mengubah atau mengurangi sumber energi bagi generasi berikutnya. Cara menerapkan gaya hidup berkelanjutan di sekolah. Yang pertama, membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Dengan membawa bekal makanan sendiri, tidak ada sampah yang dihasilkan sebab tidak perlu membeli makanan kemasan. Lalu pastikan siswa untuk selalu menghabiskan makanan yang dibawa agar jumlah sampah makanan yang menghasilkan banyak zat karbon tidak menumpuk. Yang kedua, memilah sampah. Pihak sekolah dapat menyediakan beragam tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya, mulai dari sampah organik sampai anorganik, supaya kita bisa mudah untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang baik. Yang ketiga, diet plastik. Diet plastik bisa kita ajak siswa untuk membawa botol minum sendiri supaya mengurangi sampah plastik yang disebabkan dari pembelian botol aqua. Yang keempat, mengelola sampah. Siswa mulai mengelola sampah sendiri, misalnya seperti sampah organik yang dikelola menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Yang kelima, kita bisa menanam pohon atau merawat pohon. Karena semakin banyak pohon yang ditanam di sekolah, tentu akan membuat lingkungan sekolah menjadi lebih asri. Yang keenam, menggunakan sumber belajar digital. Dorong siswa untuk menggunakan sumber belajar digital yang mudah diakses seperti buku elektronik. Untuk menghemat penggunaan kertas supaya mengurangi juga jumlah pohon yang ditebang untuk bahan baku kertas. Yang ke-8, melakukan kampanye gaya hidup. Yang ke-7, menggunakan barang sampai habis. Berikan pemahaman kepada siswa untuk menggunakan barang-barangnya sampai habis. Tidak selalu beli barang baru kecuali dibutuhkan.
tidak hanya menerapkan gaya hidup berkelanjutan saja, tetapi juga mendorong siswa untuk bijak berkonsumsi. Yang kedelapan, melakukan kampanye gaya hidup berkelanjutan. Melakukan kampanye gaya hidup berkelanjutan, contohnya mulai dari kita membuat mading, majalah dinding sekolah, majalah sekolah, hingga media sosial sekolah. Kampanye ini tidak hanya bermanfaat untuk warga sekolah, tetapi untuk masyarakat lain. Yang kesembilan, keteladanan. Dalam keteladanan ini juga tidak hanya siswa yang melakukannya, tetapi guru juga harus menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Karena siswa akan cenderung melihat contoh di sekitarnya secara langsung. Jadilah teladan dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Yang ke-10, ada apresiasi. Apresiasi dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan pada siswa. Setiap siswa maupun warga sekolah harus memberikan apresiasi terhadap sesuatu yang kita lakukan tentang gaya hidup berkelanjutan, karena apresiasi ini akan membuat siswa senang, siswa juga akan terus semangat menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang ramah lingkungan. Oleh karena itu wajib untuk terus disebarluaskan dan sangat penting mengajak siswa memiliki gaya hidup berkelanjutan. Pasalnya di tangan mereka lah masa depan lingkungan dipertaruhkan. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup terasa sepi tanpa bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.